Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Hadi Nugroho. Saya tinggal di Pekayon, Jalan Irigasi nomor 80. Kebetulan saat ini saya ditugaskan dari BBPP Bekasi untuk menjadi instruktur operator komputer muda. Betul teman-teman? Betul. Di sini Betul. pelatihannya operator komputer muda. Oke. Nah, buat teman-teman bila nanti ada kesulitan di luar jam pembelajaran kita, ada nomor HP saya, bisa dilihat di depan. Kemudian ada email, nanti beberapa tugas mungkin akan dikumpulkan melalui email. Sampai di sini untuk perkenalan saya. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut Pak. Oke, kalau gitu saya absen dulu. Hadir semuanya untuk hari ini. Hadir. Oke, saya absen satu-satu ya. Ibu Asnawati hadir. Oke, sehat Bu? Bapak Bondan? Hadir. Oke. Ibu Rahma? Hadir Pak. Ibu Ceriani? Hadir Pak. Oke, alhamdulillah hadir semua untuk hari ini. Semangat ya semuanya ya. Oke, sebelum mulai ke materi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama yaitu safety induction, yaitu hal-hal yang terkait dengan K3. Yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu harus memperhatikan kelistrikan, karena alat-alat yang kita gunakan semua terkoneksi dengan listrik. Semua diperiksa saat menghubungkan perangkat komputer kita dengan sumber listrik. Tolong diperhatikan, tangan jangan basah. Kemudian sebisa mungkin menggunakan alas kaki, minimal bapak-bapak dan ibu-ibu menggunakan kaos kaki. Ya. Kemudian apabila nanti ada hal-hal yang di luar kendali kita atau hal yang tidak diinginkan, misalnya ada gempa bumi, kebakaran dan lain sebagainya, tolong bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan titik kumpul kita. Titik kumpul kita ada di dekat lobi. Nanti teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu silakan berlari atau jalan cepat ke arah titik kumpul kita ke lobi. Itu sampai situ jelas? Ada yang mau tanyakan? Jelas. Oke. Selanjutnya ada peraturan kelas yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu tolong tidak membawa makanan dan minuman ke ruang kelas, karena ditakutkan, karena kita kan pakai alat elektronik ya, takutnya nanti makanan dan minuman bapak-bapak dan ibu-ibu tersenggol kemudian tumpah, terjadi konsleting dan sebagainya. Kemudian yang jelas kita tidak ada yang merokok di kelas ini. Selanjutnya HP diharapkan silent. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ada keperluan penting boleh angkat telepon di luar kelas. Tinggal izin saja kepada saya, kemudian keluar kelas. Gitu. Yang terakhir, tolong pada saat saya menjelaskan materi, bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan tidak ada yang mengobrol. Sampai di sini untuk kesepakatan kelas sudah oke? Tidak ada yang keberatan? Tidak. Oke. Kita lanjutkan lagi. Sebelumnya sudah ada instruktur yang masuk kan ke kelas bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Saya melanjutkan di sini. Saya diberi informasi oleh instruktur sebelumnya ada beberapa materi yang sudah disampaikan. Yang pertama, kemarin teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu sudah membuat dokumen, betul? Betul. Sudah ya, bisa untuk membuat paragraf dan lain sebagainya sudah hatam lah ya. Oke. Selanjutnya ada mengatur tata letak dokumen. Di sini bapak-bapak dan ibu-ibu mengatur paragraf bisa disimpan di tengah, line di tengah, di samping kiri atau samping kanan, bisa juga sama rata, begitu ya? Yang dipelajari sebelumnya. Betul. Oke, berarti selanjutnya ada mengatur dokumen. Mengatur dokumen itu biasanya mengatur page layoutnya, mulai dari
header dan footer, kemudian margin dan lain sebagainya ya. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya yaitu membuat tabel. Yang terakhir kemarin ya, di materi terakhir membuat tabel. Nah, itu ada 4 materi yang disampaikan oleh instruktur sebelumnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, dari pembelajaran sebelumnya, kalau yang saya bayangkan itu hasil dari bapak-bapak dan ibu-ibu baru sampai tahap seperti di depan ini, ya, hanya membuat paragraf gitu. Misalnya kita di sini membuat profil sebuah perusahaan, misalnya perusahaannya namanya BBPLK Bekasi gitu ya. Nah, terus kita deskripsikan si perusahaan tersebut. Kira-kira ada yang kurang nggak sih dalam sebuah paragraf tersebut? Harus ditambahin apa gitu biar lebih dapat deskripsinya, lebih enak dilihat gitu. Ada? Tambahin foto, Pak. Betul sekali Pak Bondan, tambahin foto. Yang lainnya ada? Masukan yang lainnya? Foto BLK ya. Biar yang membaca jadi ada bayangannya lebih terbayang. Oh, nggak hanya cerita aja tapi bentuk BLK-nya seperti ini tergambarkan gitu ya. Betul ya. Nah, materi kita saat ini yaitu betul kata Pak Bondan tadi, kita akan memasukkan gambar dari folder komputer ke dalam dokumen. Jadi sebelumnya bapak-bapak hanya bikin paragraf-paragraf aja, dan tabel aja. Sekarang kita masukin si gambar atau bisa foto atau yang lain sebagainya ke dalam dokumennya. Dan ini kita ambil judulnya memasukkan gambar dari folder komputer ke dalam dokumen. Ini ada di unit kompetensi menggunakan perangkat lunak mengolah kata tingkat dasar dengan kode J63OPR00.004.2. Gitu. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama kita bahas pendahuluannya, teori dasar. Kemudian ada manfaat gambar dalam dokumen. Selanjutnya langkah-langkah memasukkan gambar itu ke dalam dokumen, gimana sih caranya? Itu hasil akhir kita. Nah, sebelum ke materi, ada tujuan dan manfaatnya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, sesi ini yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu mampu memasukkan gambar dari folder komputer ke dalam dokumen sesuai prosedur open document format. Kemudian manfaatnya apa sih? Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan memberikan manfaat sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu mampu memasukkan gambar dari folder komputer ke dalam dokumen sesuai kebutuhan dokumen. Gitu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Mohon Ibu Asnawati tidak main HP ya. Dan ke depan ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Lanjut ke pendahuluan, yaitu gambar ini pada dasarnya merupakan unsur tambahan dalam sebuah dokumen yang bisa dijumpai atau ditambahkan penulis dalam dokumen yang dibuatnya. Jadi nggak harus setiap dokumen itu harus ada gambar, tapi merupakan unsur pendukung dalam sebuah dokumen, gitu ya. Bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian apa sih manfaatnya dokumen itu dikasih gambar? Yang pertama, membantu visualisasi data. Kemudian yang kedua, membantu memperjelas informasi. Jadi informasi yang kita berikan kadang-kadang kan kalau hanya paragraf susah dipahami ya. Ada sebagian orang yang lebih mudah memahami melalui gambar atau chart ya, betul? Nah, ini fungsi yang kedua. Kemudian membantu pembaca untuk mengingat deskripsi. Oke. Selanjutnya yaitu membuat tampilan dokumen lebih menarik. Tentunya kalau ada gambar biasanya majalah atau sekarang sih komik
komik itu kan ada gambarnya makin menarik ya orang. Kalau misalnya semuanya paragraf itu ada sebagian orang yang mudah bosan dengan kondisi seperti itu. Oke, di sini selanjutnya ada dua teknik memasukkan gambar dari folder komputer ke dalam dokumen. Yang pertama yaitu menggunakan insert picture, yang kedua copy paste file gambarnya. Ada yang sudah pernah mencoba sebelumnya memasukkan gambar? Belum Pak. Belum, baru ini ya, Iya. megang office ya. Iya. Oke, kalau gitu nanti kita coba bareng-bareng. Selanjutnya langkah-langkahnya. Yang ini langkah yang pertama yaitu melalui insert picture, teknik yang pertama. Langkah-langkahnya yang pertama, Bapak-bapak dan Ibu-ibu klik dalam dokumen di mana Anda ingin menambahkan gambar. Pilih dulu dokumennya, mau di mana nih, diklik dulu gitu. Kemudian pada menu tab, menu tabnya silakan klik insert, kemudian di group picture. Nah, yang ini ya, saya coba. Di group picture ini teman-teman pilih yang picture from file, jadi mengambil dari komputer bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Kemudian selanjutnya cari file gambar yang diinginkan, kemudian klik insert. Nah, setelah dapat file gambarnya, kemudian kita klik insert untuk memasukkan dokumennya. Hasilnya akan seperti ini. Jadi lebih menarik kan? Oke. Oke, mohon maaf sebentar ya, Bapak dan Ibu-ibu. Saya untuk langkah yang pertama, ada yang mau ditanyakan? Jelas Pak. Jelas? Oke. Lanjut ke langkah kedua ya. Kita langsung menggunakan teknik copy paste. Nah, ini yang sama yang langkah pertamanya. Klik dalam dokumen di mana Anda ingin menambahkan gambar. Misalnya kita ingin menambahkan di sini nih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Diklik dulu. Kemudian masuk ke file explorer, kita cari file explorernya di mana, kemudian cari gambarnya, posisinya di mana. Kalau ini kebetulan ada di download, kemudian saya ingin memasukkan gambar ini. Nah, pilih gambarnya, klik dulu sekali, kemudian klik kanan, kemudian klik copy. Ya. Selanjutnya kembali ke dokumen, klik kanan, kemudian kita klik paste. Nah, itu dua langkah tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hasilnya sama seperti yang tadi. Jadi nggak ada yang beda, cuman ada dua teknik aja yang perlu diketahui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Lanjut lagi kita? Lanjut. Oke. Oke. Masuk ke tahap kesimpulan. Di sini ada 4 manfaat gambar dalam dokumen. Yang pertama yaitu membantu visualisasi data. Yang kedua membantu memperjelas informasi. Ketiga, membantu pembaca untuk mengingat deskripsi. Keempat, membuat tampilan dokumen lebih menarik. Dua teknik ini, kemudian ada dua teknik dalam memasukkan gambar yaitu insert picture dan copy paste. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Tidak ada. Nah, masuk ke aplikasi sekarang ya. Kita coba untuk memasukkan gambar dari file komputer ke dokumen. Boleh disebutkan oleh siapa, ada yang mau? Untuk insert picture tadi gimana langkah-langkahnya? Insert Pak. Oke, Ibu Asnawati boleh Bu. Klik insert. Kemudian selanjutnya Pilih gambarnya dari dulu. picture. Insert picture ya. Oke. Dan pilih device. Oke. Nah, nanti masuk ke Explorer Pak. Oke. Nanti pilih gambarnya yang mana.
tangan buat Ibu Asmawati. Oke, yang ini berikutnya kita coba dulu ya. Kita coba bareng-bareng. Silakan teman-teman dibuka Word-nya. Kemudian pilih gambar. Pilih gambarnya. Nah, misalnya ini kita tadi insert, kemudian masukkan picture, kemudian form file. Kita masukkan ke pilih gambarnya, kemudian nah seperti ini ya Bapak Ibu. Silakan coba. Boleh gambar. Oke, buat sama ya. Ini Bondan, mantap. Ibu Ciriani. Oh, teman-teman, gambar apa aja boleh Ibu. Oke. Oke, semuanya sudah bisa ternyata. Kita lanjut ke teknik kedua, yaitu copy paste. Ada yang mau menyebutkan langkah-langkahnya? Dan ini copy paste. Pak Bondan barangkali? Oh iya Pak. Gimana Pak? Kita copy dulu gambarnya Pak. Oke. Jadi Explorer kan ya. Betul. Copy, klik kanan, copy. Terus masuk ke Word-nya kita paste. Nah, kita balik ya Pak. Oke, betul sekali Pak Bondan. Jadi gini ya, kalau Bapak Ibu dari langkah-langkah Pak Bondan sudah betul sekali. Saya perhatikan. Kita pilih dari Explorer, saya ambil sampel misalnya gambar ini, klik kanan copy, kemudian setelah di copy tinggal di paste di sini, klik kanan kemudian paste. Bisa ya? Bisa semua? Bisa Pak. Aman ya? Oke. Oke, kalau gitu sudah hebat semua nih. Kita masuk ke tahap selanjutnya pembelajaran kita. Kita masuk ke evaluasi. Oke, sekarang coba diulang lagi sambil saya perhatikan setiap langkahnya dari masing-masing peserta. Saya akan mengecek, coba untuk dihapus lagi semua gambarnya. Insert masukkan gambar menggunakan metode insert picture atau teknik insert picture. Silakan. Oh, oke. Riani, Bu Rasma coba diulang lagi. Oke, bagus. Selanjutnya, Bu Asmawati boleh diulang lagi. Saya cek boleh berbarengan dengan Pak Bondan. Oke, mana langkahnya? Oke, dari hasil evaluasi saya lihat langkah-langkahnya udah tepat Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Kalau kita perhatikan lagi, berarti pertama tadi kita pilih insert, kemudian ke bagian picture, kemudian ambil dari folder, pilih gambarnya, kemudian kita insert dulu ya. Oke, alhamdulillah semuanya udah jago semua untuk insert picture. Nah, sebelum mengakhiri materi hari ini ada tugas tambahan. Jadi kalau kita tadi belajar menggunakan insert picture dan copy paste, di tugas tambahan ini Bapak-bapak dan Ibu silakan buat rangkuman dari berbagai sumber mengenai langkah-langkah memasukkan gambar ke dalam dokumen menggunakan teknik photo browser dan online picture. Untuk tugas ada yang ditanyakan? Dikumpulkan dalam bentuk soft copy di pertemuan besok ya. Ada yang keberatan ya? Aman ya? Oke, tugas tambahan.
ditanyakan bapak-bapak dan ibu-ibu? Tidak ada? Cukup Pak. Oh, cukup. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan dan saya melihat hasil dari evaluasi bapak-bapak dan ibu-ibu sudah baik semua, sudah bisa untuk masukkan gambar ke dokumen, saya akhiri kelas hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimatikan komputernya, jangan lupa dimatikan juga nanti AC-nya. Kemudian diharapkan di meja tidak ada lagi alat-alat yang tertinggal ya. Oke, makasih semuanya.